Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Widya Stuti, Eskom MAK, selaku dosen mata kuliah penganggaran. Tujuan membuat video ini untuk melengkapi tugas ujian akhir semester, yaitu membuat video edukatif. Di sini saya mengambil contoh atau tema penganggaran biaya tak langsung. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mubarokah, NIM 1122109994, kelas MA 22C04. Pengertian biaya tak langsung. Biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan proses produksi dan tidak terlibat langsung dalam pengeluaran bahan baku atau tenaga kerja langsung. Karakteristik yang pertama, ada besarnya tidak selalu proporsional dengan produksi yang dilakukan. Kemudian yang kedua, ada biaya ini tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produksi atau pesanan tertentu karena ketidakmampuan untuk ditelusuri dan diidentifikasi. Yang ketiga, jenisnya pun beragam dan bervariasi sehingga sulit untuk diidentifikasi secara keseluruhan. Selanjutnya, ada penggolongan biaya berdasarkan sifatnya. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, yaitu tidak berubah tergantung pada volume produksi, konstan meskipun produksi meningkat atau menurun, seperti gaji mandor departemen produksi, biaya sewa pabrik. Yang kedua, ada biaya variabel atau variable cost, yaitu berubah sejalan dengan perubahan volume produksi. Semakin banyak produksi, semakin besar biaya variabelnya. Begitu juga sebaliknya, seperti bahan baku, biaya listrik produksi. Yang ketiga, biaya semi variabel atau semi variable cost atau mixed cost, yaitu memiliki elemen tetap dan variabel. Bagian biaya tetapnya tidak berubah, sementara bagian variabelnya berubah sesuai dengan volume produksi, seperti gaji operator mesin, biaya perawatan mesin. Selanjutnya, menyusun anggaran biaya pabrik tak langsung atau BOP. Yang pertama, harus memperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik, biaya bahan bakar. Kemudian yang kedua, kapasitas teoritis sampai kapasitas pabrik atau departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP. Yang pertama, kapasitas praktis, kedua, kapasitas normal, yang ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. 3 kapasitas. Yang pertama, kapasitas praktis. Kapasitas praktis adalah kapasitas teoritis yang dikurangi dengan kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan intern perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, kapasitas normal. Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Yang ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang, menggunakan ramalan penjualan tahun depan sebagai dasar penentuan kapasitas. Lalu ada dasar pembebanan biaya pabrik tak langsung. Dasar pembebanan biaya pabrik tak langsung adalah metode atau dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tersebut kepada produk atau layanan. Ini dapat mencakup yang pertama ada satuan produk, kedua biaya bahan baku, ketiga biaya tenaga kerja langsung, keempat jam tenaga kerja langsung, kelima ada jam kerja. Lalu untuk menghitung tarif BOP, yang pertama satuan produk sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran produk yang dihasilkan. Yang kedua, biaya bahan baku sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai kali 100%. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung kali 100%. Yang keempat, jam tenaga kerja langsung sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja langsung. Yang kelima, jam mesin sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam mesin.
Di sini ada contoh kasus. PT Mutiara Kasih memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Dalam penentuan tarif BOP telah disusun BOP, lihat tabel. BOP dibebankan pada produk berdasarkan jam mesin. Anggaran BOP disusun pada kapasitas normal sebanyak 80.000 jam mesin. Oke, di sini ada anggaran BOP dari PT Mutiara Kasih. Anggaran biaya overhead pabrik untuk tahun 2000 sekian atas dasar kapasitas normal 80.000 jam mesin. Di sini ada jenis biaya tetap atau variabel dan juga jumlah. Yang pertama ada biaya bahan penolong, jenisnya variabel, jumlah 1.050.000. Kemudian yang kedua biaya listrik, jenisnya variabel, jumlahnya 1.500.000. Kemudian yang ketiga biaya bahan bakar, jenisnya variabel, jumlahnya 1 juta. Kemudian yang keempat biaya tenaga kerja tidak langsung, ada 2 jenis yaitu variabel dan juga tetap. Untuk jenis variabelnya berjumlah 1.500.000. Kemudian untuk jenis tetapnya yaitu 2 juta. Kemudian yang kelima biaya kesejahteraan karyawan, jenisnya tetap, jumlahnya 1.500.000. Kemudian yang keenam biaya reparasi dan pemeliharaan, yaitu ada 2 jenis variabel dan juga tetap. Untuk variabel jumlahnya 750.000 dan juga untuk tetap jumlahnya 500.000. Kemudian yang ketujuh biaya asuransi gedung, jenisnya tetap, jumlahnya 600.000. Kemudian yang kedelapan biaya depresiasi, jenisnya tetap, jumlahnya 800.000. Kemudian jumlahnya jenis variabel yaitu 5.800.000. Kemudian jumlah tetapnya yaitu 5.400.000. Kemudian untuk variabel dan juga tetapnya dijumlahkan jadi totalnya 11.200.000. Penjelasannya yaitu perhitungan tarif biaya factory overhead. Tarif BFOH variabel sama dengan jumlah variabel 5.800.000 dibagi kapasitas normal 80.000 sama dengan 72,50 per jam mesin. Untuk tarif BFOH tetap sama dengan jumlah tetap 5.400.000 dibagi kapasitas normal 80.000 sama dengan 67,50 per jam mesin. Lalu dijumlahkan hasil tarif BFOH tetap sama dengan 140,00 per jam mesin. Itulah perhitungan dari biaya tak langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.